dengan menyembah batu, kami tidak sama dengan Yesus. Sebagaimana yang kita sudah lihat, Yesus itu di masa mudanya dia menyembah batu. Ketika dia tua, dia menjadi Tuhan. Berbeda dengan Umar. Umar dulunya menyembah batu, lalu kemudian ketika tuanya dia masuk Islam. Sampai satu waktu Kores main ke Christian Prince, ke akunnya si Christian Prince. Dibilang, udahlah Kores, hari ini kita debat santai aja. Pedih sekali ku dengar Tuhan aku kau gitu kan. Itu si Christian Prince, penghujat kelas kakap. Sepenghujat dia, Roh Kudusnya ini ciut guys. Ini sepenghujat si King ini, si Obed ini. Gua nggak kuat. Kalau nggak kuat ya kalau hanya dulu. Kores. Iya. Kalau hanya tentang omong-omong saja seperti itu, ya itu tidak akan gue ini bukan tipe orang yang baper, nggak pernah. Terserah lu mau ngomong apapun, karena saya percaya bro, ya, saya dihina pun tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan saya. Tuhan saya tetap mulia. Makanya ini edukasi, bukan penghinaan sebenarnya. Bukan, karena tidak ada hubungannya ketika you bicara hanya tentang kalau di dalam Islam 3 batu dipakai untuk yang namanya bersitinja bersuci. Di dalam Kristen Tritunggal kan tidak ada hubungannya, itu hanya tentang framing. Ada hubungannya dong. Enggak, gini, itu tidak ada yang membuat saya sebentar. Itu tidak membuat saya menjadi yang namanya baper. Karena itu bagusnya dari lo itu Ben. Makanya stand by dulu. Ini ada data buat lo belajar. Enggak, tidak ada gunanya untuk belajar gini. Kalau lu memberikan pelajaran, oke lah. Tapi ini tidak ada gunanya mendengar hal-hal yang Ini lucu ya guys ya, penghujat kelas kakap bisa tunduk di bawah Kores. Emang Kores nih luar biasanya itu udah aduh nomor wahid dah. Nah teman-teman, gak tahu malu, punya nyawa dijaga, jangan bunuh diri. Nah ini adalah part 2 yang telah kita saksikan di part pertama, Kores melawan mata pisau. Nah di part kedua ini teman-teman, mata pisau tidak sengaja menyenggol Kores dengan berkata masalah batu cebok. Nah, di mana dalam Islam itu mengajarkan apabila tidak ada air pakai batu. Nah, syaratnya dalam ilmu fikih itu sediakan 3 batu. Kalau memang 3 batu tidak ada, sediakan 1 batu yang punya 3 sisi. Berarti ada 3 di dalam 1. Yang ini akan disentil Kores dengan korelasi kepada Tritunggal yang sangat membahayakan. Yang sangat hancur-hancuran. Nah ini kalian harus nyimak sampai habis, karena di sini semua jemaat Kristen yang menonton si mata pisau Robert Lele akan sangat malu dengan segala pernyataan Kores. Mari kita saksikan dalam videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar teman-teman. Itu paling penting untuk up channel Bang Daman. Terima kasih banyak. Mari kita saksikan. Yang namanya melakukan tawaf itu adalah penyembah batu. Penyembah batu ini bersama-sama dengan Islam atau tidak? Karena di sini maksudnya poinnya apa gitu? Kau ringkasin gitu. Lo tadi Kores buka banyak data bisa. Ya saya diam, saya dengar. Kok giliran saya kok tiba-tiba saya harus yang namanya penegasan bahwa ada yang namanya tawaf. Ya tawaf ya. Orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap batu yang melakukan tawaf. Bangsa Israel tidak pernah melakukan seperti itu. Orang Kristen tidak pernah melakukan seperti itu. Yang melakukan tawaf itu hanya Islam dan penyembah batu. Yang berbicara dengan batu itu hanya Muhammad dan Hajar Aswad. Yang mengetahui tentang penghapus dosa hanya Islam dan Muhammad. Yang tahu menghapus dosa sehabis-habisnya dengan batu. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan supaya ini aku kasih ini ya. Aku kasih waktu aja ya, 5 menit gitu, oke? Gimana? Oh ditanggapi? Oh siap ya. Iya, jadi dia selalu itu ya, selalu masalah batu ya teman-teman ya. Cuma karena batu Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Padahal kalau dia mau buka literasi Islam banyak, termasuk kaki yang berjalan ke masjid, kaki kiri mendoakan, kaki kanan menghapus dosa. Nah, kalau dia mau bilang setiap yang menghapus dosa maka Tuhan ya, maka disembah, maka kita harus nyembah kaki kanan teman-teman sekalian. Ini bikin capek. Pertama soal berbicara dan menyembah, gue nggak akan mengulang apa yang udah gue tampilkan gitu. Berbicara dengan batu itu ajarannya nenek moyang Yesus, yang dimana bisa kalian lihat itu di rasi untuk penjelasan Kejadian 3:22.
harus berbicara dengan batu supaya batu bisa menghapus dosa, dan ajaran ini harus kalian turun temurunkan kepada anak cucu kalian. Itu tadi sudah datanya. Lalu kemudian lalu kemudian yang Gimana itu tadi, Bang? di Rashi tadi, gua harus nampilin lagi ya. Tunggu. Nah, ini di Rashi di sini. Nanti kalian bisa buka di sini ya kawan-kawan, karena Yahweh dan Yesus itu mati-matian ingin menyetarakan dirinya dengan batu gitu. Entah kenapa. Di sini ya. You shall speak to the stone. Tuh. Rashi on Exodus. And you will atone for the house. Dan kamu akan menebus dosa untuk rumah. Dan you shall teach it to your sons. Kau harus ajarkan itu kepada anak-anakmu. Memang nenek moyang dari Yesus ini sudah sangat terkait dengan berbicara pada batu. Di dalam Islam batunya ngasih salam. Di dalam Yahudi dan Kristen batunya yang diajak berbicara. Gitu. Ini datanya ya. Ini tinggal nunggu viral aja sebenarnya kawan-kawan Kristen dan Islam gitu. Lalu soal menyembah batu tadi dibawakan kan Umar dulunya menyembah batu. Betul. Umar dulu seperti Yesus di Sota 47. Yesus pergi mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Umar dan Yesus dulu sama-sama menyembah batu. Tapi alhamdulillah Umar bertaubat masuk Islam. Zaman Yesus Islam belum ada gitu, sehingga ini kita nggak tahu dia bagaimana nasibnya. Ya ini ya, tuh. Gua nggak bohong dan gua nggak framing. Gua membacakan apa yang tertulis. Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala, begitu. Kena lagi Aduh, kau, selamat Bang. datang di kebenaran gua. Kena lagi. Elah. Kena lagi. Cuma data begini doang, TikTok, sabarlah TikTok. Oh terus ya ini ya, gini gue lanjutin dulu sebentar. Sehingga nggak bisa dibantah lagi. Umar bin Khattab dan Yesus dulunya sama-sama menyembah batu, Robert. Ini harus dipahami. Tapi Umar masuk Islam, selamat dia. Yesus jadi Tuhan. Nah, dia mau bawa ke Umar bin Khattab yang nyembah batu dulunya ataupun berhala. Maksud batu di situ maksudnya berhala. Oke, Yesus juga nyembah berhala. Berarti Yesus sama Umar sama. Bedanya Umar masuk Islam, ninggalin nyembah batu. Yesus jadi Tuhan yang nyembah batu. Keren. Jadi ini ada dua profesi ya. Umar dulu nyembah batu, akhirnya masuk Islam. Yesus dulunya nyembah batu, kemudian jadi Tuhan. Gitu. Iya. Sekarang perhatikan, dia bawa Yohanes 4:24 ya. Allah itu roh katanya. Allah itu roh. Ini untuk kawan-kawan Kristen dari Indonesia, mohon belajar bahasa Yunani. Ini gua bawakan Yohanes 4:24 dari biblehub.com. Perhatikan, nema otheos. Tidak ada kata itu dalam bahasa Yunaninya. Sehingga di sini apa? Strip. Di sini apa? Bani kurung. Dar. Itu adalah kesesatan dalam terjemahan, sehingga kalian sudah 3 generasi tersesat ketika menyatakan Allah itu roh. Tidak ada satupun dalam perjanjian baru mengatakan Allah itu roh. Yohanes. Nah, di sini akun Obed, akun Kores Tumbang. Bentar teman-teman, kita langsung skip ke next, di mana Kores naik lagi ya. Ruh Allah atau ruhullah ini kalau dalam bahasa Arab. Selamat datang di kebenaran. Kita mengetahui bahwa Robert ternyata tersesat karena dia mengimani terjemahan. Kalau dalam bahasa Yunaninya ketika Yesus berkata itu bukan Allah, itu roh artinya gitu ya. Nih Yohanes 4:24. Dan yang terakhir soal itu Yahudi baru tahun 200 gitu loh. Memang kitab kalian dari kapan? Ini yang paling lengkap mengenai perjanjian baru itu baru ada di tahun 325, lebih tua Yahudi. Ini namanya Codex Sinaiticus. Lalu yang kemudian yang kedua Codex Vaticanus. Codex Vaticanus itu di abad kedua sampai ketiga lah dia baru ada gitu. Jadi jangan ini zaman digital. Semua yang kalian doktrin ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam dunia digital gitu. Lebih tua 200 tahun daripada kitab kalian Kristen. Kitabnya Yahudi ini. Gitu Bet. Jadi apa ya? Ini soal satu lagi Mishnah Suka 4:5. Di sini dikatakan begini soal keliling-keliling itu penyembah pagan. Nah ini kalau kita terjemahkan, ketika di Haji Safuot, Yahudi itu kan hari hajinya ada 3 ya, salah satunya Safuot.
Dikatakan di sini. Kemudian mereka membunyikan tekia, tiupan sederhana tanpa putus, membunyikan terua, suara terputus-putus, dan serangkaian tiupan staccato pendek, dan membunyikan tekia lagi. Setiap hari mereka mengelilingi altar setiap hari satu kali, dan berkata, Tuhan selamatkanlah kami, berikanlah kami keberhasilan. Lalu Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, selamatkanlah kami. Pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang keliling-keliling itu kalau dibilang penyembah batu, artinya Yesus ini kelahiran penyembah batu jadinya, gitu. Ya silahkan dibantah. Nah, teman-teman, di mana Kores membuktikan bahwa mengelilingi altar sebanyak 7 kali ataupun adat tawaf ini telah berlaku kepada nabi terdahulu. Itu berlaku apakah mereka mengada-adakan? Bukan. Karena mereka meniru rasul-rasul terdahulu yang mensyariatkan hal tersebut. Lalu kemudian, Bang, kenapa ada paganisme? Kenapa ada kaum yang mentawafi berhala? Ada. Ketika mereka tidak setuju, Tuhan menurunkan rasulnya dengan segala adat penyembahan, termasuk tawaf. Nah, ketika kemudian mereka mengimani rasul tersebut, mereka kan pasti punya hal yang mereka suka dan hal yang kebiasaan mereka lakukan. Saat itu Tuhan memerintahkan sesuatu yang mengganggu mereka. Saat itu juga Tuhan melarang sesuatu yang mereka sukai. Sehingga mereka menolak Tuhan. Makanya dikatakan Bani Israel itu kaum yang tenggar tengkuk ya. Setelah kemudian mereka menolak Tuhan, teman-teman, mereka itu memakai adat penyembahan Tuhan tersebut untuk mengelabui Allah. Nah, mereka tawafkan berhala untuk menunjukkan apa? Ya, penyembahan Tuhan itu yang dibawa Ibrahim itu untuk tawaf ya. Enggak, itu enggak benar Tuhan yang dia sampaikan. Apalah Tuhan nyuruh ini, nyuruh itu, larang ini, larang itu. Ini Tuhan yang seperti kami imani. Ini yang benar. Ini aja ditawaf. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Aman. Siapa yang percaya tebus dosa, aman, selesai. Nah, mode investasi bodong, teman-teman. Baik ya. Kalau kita melihat atau mendengar narasi-narasi Kores ini seolah-olah mengarahkan cari remis ya. Tetapi tidak seperti itu Kores. Ya, kalau kita baca dalam Bible Hub memang tidak ada kata itu, tetapi ditransmisikan ya karena kita mengandung yang namanya bahasa literal yang berbeda ya, makanya supaya dimengerti Allah itu roh dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran supaya dapat dimengerti. Bukan Allah sama dengan roh langsung kata sama dengan, tidak ada. Ya, supaya kita mengerti ya transmisi atau yang namanya korespondensi fonetik itu. Ya, terkait dengan yang namanya batu, kau mengarahkan tentang yang namanya di Sefaria. Ini bukan untuk kami dan ini hal-hal yang namanya kau sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, ini tentang yang namanya tradisi lisan di abad 2 yang katanya tahun 200 kemudian mulai dicetak, mulai yang namanya rabbinik ini mulai menulis di tahun 2000. Jadi karya literatur rabbinik ini yang seperti yang disampaikan ini tidak ada yang namanya kebenaran dapat disampaikan, tetapi tentang tradisi lisan dan dongeng-dongeng. Ya, berbeda dengan kalau saya membawa segala sesuatu yang namanya keislaman. Tentu kalau saya bilang bahwa dulu ya orang yang menyembah batu itu melakukan tawaf, kemudian mereka melakukan tawaf sama seperti Islam, ya itu memang ada. Dulu kami menyembah batu, kemudian kami melakukan tawaf. Ya memang ada tawaf pada orang Quraisy, tapi Allah tahu ini penyembahan yang diturunkan dengan sebenar-benarnya untuk dirinya. Lalu kemudian ketika manusia menggunakan hal tersebut kepada yang tidak selayaknya, kepada berhala, apakah Tuhan harus merubah? Apakah Tuhan harus kalah dengan manusia? Enggak. Tuhan tetap pakai adat yang semestinya turun, walaupun udah diselewengkan. Kalau hal yang terselewengkan, enggak perlu ganti, kalah Tuhannya. Yang diperlukan Tuhan apa teman-teman? Yang diperlukan Tuhan hanya mengubahnya menjadi baik kembali. Selesai. Tawaf itu mengatakan labaik Allahumma labaik, kami datang memenuhi panggilanmu kepada batu. Jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang saya sampaikan itu di luar Islam. Islam sendiri pun justru memverifikasi tentang batu yang disembah. Ya, batu-batu itu adalah batu yang sudah dipilih kemudian diperas. Ya, kami mengumpulkan segam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Nah,
Yang melakukan tawaf lebih dulu ini apakah penyembah batu atau Islam? Tentu kita belum tahu ini, atau mungkin sama. Ya, kalau Anda memaksakan tentang suatu hal bahwa yang namanya menyembah batu itu adalah pagan Quraisy, boleh-boleh saja, tetapi Muhammad yang namanya sebelumnya bangsa Quraisy pun yaitu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Tahu dari mana? Tahu dari batu. Batu bisa bicara, tentu saja, karena batu paling dikenal. Ya, batu itu memberi salam kepada Muhammad dan paling dikenal oleh yang namanya Muhammad. Otomatis kita akan mengetahui di sini literasi dari Muhammad itu tentang yang namanya batu-batu saja. Ya, cebok pakai batu pun itu sumbernya dari mana saya nggak tahu juga. Kenapa bisa ada yang namanya mengajarkan cebok pakai 3 batu, dan itu jelas ada. Saya kenapa hubungan Islam ini terkait dengan batu itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman bisa membaca juga. Nah, dia mulai bawa cebok pakai batu nih. Karena dalam fikih Islam ada 3 dalam 1, ada tritunggalnya. Apa? Ada 3 sisi batu, tapi dalam 1 batu. Gitu. Nah, ini kesempatan emas bagi Kores untuk melemparkan rudal. Mantap. Mantap. Selamat menggali kubur, Obed. Apakah memang batu itu juga selain bisa menghapus dosa, batu juga yang namanya bisa juga yang namanya menghapus tinja. Kalau teman-teman baca ya, apa hubungannya dengan batu ini? Ya, ini katanya kalau dengan batu itu selalu dengan bersuci, bersih tinja itu kan bersuci. Sahih Muslim 386. Ya, aku ya melihat Muhammad ya masalah bersih tinja. Beliau melarang kami dalam bersih tinja ya dengan tangan kanan atau menghadap kiblat. Ya. Kok nggak nyambung, Bet? Nah, ini tentang batu juga. Bersih tinja itu kan mensucikan, Yusuf. Ya benar nggak? Suci nggak? Si tinja itu tentang mensucikan nggak? Makanya jangan kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Kenapa fokusnya semua tentang batu? Ya. Ini kan bersuci, benar nggak? Kalau bersuci itu harus menggunakan batu, benar nggak? Kalau nggak mau bersuci, kalau nggak pakai batu nggak suci dong, Yusuf. Bersih tinja itu mensucikan diri. Makanya kenapa harus dengan 3 batu? Masalahnya gini. Coba. Dari tadi kau bahas batu Hajar Aswad, lalu tiba-tiba bahas batu yang lain gitu loh. Nggak nyambung. Karena segala sesuatu yang dilakukan Islam itu sama juga dengan penyembah batu yang tadi dikatakan. Semua tentang batu, mensucikan diri dengan batu, cebok pakai batu, hapus dosa pakai batu. Kan semua dengan batu. Jadi kalau saya sampaikan ini hubungannya dengan yang namanya semua tentang batu karena menyembah batu. Islam pun juga seperti itu. Hubungannya semua bersuci dengan batu, hapus dosa dengan batu. Itu kenyataan loh. Data. Silakan. Ya, silakan. Wah, teman-teman. Kores dipersilakan, teman-teman. Wah, Kores dipersilakan. Wah. Udah nggak bener nih. Udah nggak bener. Udah bawa cebok pakai batu. Ketika dibawa cebok pakai batu, Kores dipersilahkan. Ini namanya gali kubur. Yakin, Bet? Oke, yuk kita saksikan. Dia gali kubur sendiri, ambil cangkol, gari sendiri ya. Buat nanemin diri dia sendiri gitu. Ya, nah, jadi Yohanes 4:24 diterima oleh Robert ya, tidak bisa dibantah sama sekali karena memang ya kalau terjemahan artinya nggak ada keselamatan kalau misalnya mengimani terjemahan gitu. Terus manuskrip juga tadi ya tahun 200 Robert harus mengimani kekalahannya gitu karena perjanjian baru ada di tahun 300-nya sehingga Yahudi itu menang 100 tahun lebih dulu. Tradisi lisan itu betul karena ketika orang-orang Yahudi berbicara mengenai Yesus ini lalu kemudian dibukukannya di 200 tahun setelah itu gitu. Sama seperti ketika orang-orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, dibukukannya ketika di 300 tahun setelah itu, gitu. Jadi nggak ada masalah sih gue bilang di sana. Tinggal Robert saja dan kawan-kawan Kristen menerima kenyataan, gitu. Ya, sebentar saya potong gimana? Karena itu kan tradisi lisan. Jadi tidak dapat dibuktikan dengan yang namanya tulisan kan, atau yang namanya manuskrip kan tidak ada. Jadi silakan. Kalau Anda menarasi seperti itu silakan aja. Iya. Pada intinya itu sudah diakui bahwa itu lisan kan? Silakan. Iya.
Iya gitu. Jadi tradisi lisan ini menang 200 tahun daripada kekristenan. Karena kekristenan tradisi tertulisnya baru ada di tahun 300. Itu sih kenyataannya gitu, Bet. Itu harus diterima gitu. Nah, lalu soal Islam sama dengan menyembah batu, kami tidak sama dengan Yesus. Sebagaimana yang kita sudah lihat, Yesus itu di masa mudanya dia menyembah batu. Ketika dia tua, dia menjadi Tuhan. Berbeda dengan Umar. Umar dulunya menyembah batu, lalu kemudian ketika tuanya dia masuk Islam. Gitu, Bet. Ini harus dibahas sampai orang-orang Kristen mengetahui masa mudanya Yesus. Gitu. Yesus, kawan-kawan Kristen jangan mengelak lagi, datanya sudah ada di internet. Yesus ketika mudanya, ketika dia sakit hati dengan gurunya, dia mendirikan batu bata untuk disembah. Kami Islam tidak seperti Yesus yang menyembah batu, gitu. Lalu tadi keliling-keliling itu pagan, ternyata kita lihat dengan standarnya Robert, Yahudi jatuhnya pagan semua. Karena Yahudi setiap hari raya Sukot mereka mengelilingi altar selama 7 kali. Jadinya pagan ini Yahudi, gitu kan. Hanya demi Robert ingin memisahkan tradisi nabi-nabi dengan Islam, gitu. Nah, lalu kemudian memanggil batu. Aduh, lagi-lagi yang kena tampar di sini Yahudi, Robert. Kita lihat sidurnya orang-orang Yahudi ketika sedang berhaji Sukot. Itu ada di Sidur Sefat. Di hari raya Sukot dalam urutan Hosanot. Hosanot itu jamak dari Hosana ya. Kalian orang Kristen tahu Hosana itu artinya keselamatan. Hosanot itu keselamatan yang jamak. Ini ada di sidurnya, Yahudi punya. Dan gua rasa Robert akan kelimpungan lagi. Nah, ini di dalam sidur itu kalau di Islam sholawat, kawan-kawan Kristen dan Islam. Dalam sidurnya Yahudi dikatakan ketika dia sedang hari raya Sukot, dia mengatakan begini di sabab itu tawafnya Yahudi. For the sake of your truth, foundation stone, I shall set up my prayer, God of salvation, the nation guarded, the Messiah who brings salvation. Demi kebenaranmu, batu fondasi, aku akan memanjatkan doaku, Allah penyelamat, bangsa yang terlindungi, sang guru yang membawa keselamatan. Dan ternyata Yahudi itu batu fondasi Tuhannya. Kan ini tadi yang Robert mau kan? Robert maunya begini kan? Kena Yahudinya. Kena lagi Yahudinya. Kalau udah kayak gini gimana Kristen? Gimana? Mau bubar? Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun jalan. Tapi gimana dong? Setiap standar yang Kristen buat itu menghajar imannya sendiri. Terakhir perhatikan mengenai bab toharoh atau mensucikan diri. Nah, di bab toharoh ada pembahasan beristinja atau membersihkan lubang-lubang kotoran dengan batu. Nah, di sini kan perhatikan Bet dan kawan-kawan Kristen perhatikan. Beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu. Ya, dengan 3 batu. Ini hikmahnya Bet begini Bet. Harus diketahui. Setiap pelajaran agama itu ada hikmahnya. Ketika kita tahu bahwa dalam Islam 3 itu untuk kotoran, di dalam kekristenan 3 itu untuk sesembahan. Kawanku. Aduh, gak tega gue, tapi ini harus disebut ini karena ini kebenaran. Untuk merendahkan penyembahan-penyembahan yang salah, maka ketritunggalan di dalam kekristenan itu dikonversi di dalam Islam menjadi untuk membersihkan berak. Gitu. Karena perhatikan Bet, 3 batu itu satu hakikat. Batunya 3, ada berapa pribadi? 3. Hakikatnya berapa? 1. Nah, jadi Tritunggal itu dipakai cebok di dalam Islam. Sedangkan Tritunggal di dalam Kristen itu dipakai menjadi konsep ketuhanan. Gitu. Baik. Sip. Terima kasih. Saya jawab itu aja ya. paling yang bisa kita sampaikan. Silakan. Tritunggal dipakai jadi konsep Tuhan. Tritunggal dalam konsep Islam buat cebok doang. Jedar. Wah, panas ini. Ini panas nih. Panas si Robert nih. Panas teman-teman. Pasti panas. Nah, Bet, pegangan yang kuat, Bet lele. Ini bahkan Roh Kudus saja nggak sanggup nolong nih. Hati-hati ya. Oke. Kalau hanya framing seperti itu tidak membuat keimanan saya itu luntur. Ya, apalagi hanya data-data seperti yang Kores sampaikan. Ya, teman-teman semua tahu ya bahwa kami orang Kristen ya dan mengetahui tentang apa yang menjadi 10 perintah Allah itu jangan menyembah berhala
Ya, berbakti kepadaku saja dan cintailah aku. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Jadi kalau di dalam hal ini tidak ada berhala, ya tentu tidak ada yang namanya batu. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau kita orang Kristen, ya, dan bangsa Yahudi pun tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, sama seperti teman-teman Muslim. Mau berperang pun pakai bawa-bawa nama Allah. Ya, saya nggak tahu kenapa sampai harus dibawa-bawa. Mau melakukan apapun, bersih tinja pun bawa nama Allah. Ya, mau yang namanya melakukan apapun, ya kalau kita baca Quratul Uyun pun mengeluarkan air mani itu juga harus bawa-bawa nama Allah. Ya, makanya itu saya nggak ngerti nangkap dari mana, apakah memang ini berhubungan dengan ajaran batu. Tetapi kalau kita sampaikan juga, ya, kalau teman-teman tahu tentang pagan, ya, ini saya kasih tahu teman-teman semua, pagan itu, ya, siapa yang menemukan kata pagan, ya, istilah paganisme itu digunakan untuk merujuk pada praktek, ya. Jadi ini yang menulis adalah seorang yang namanya siapa di sini, ya? Nah, Tirmizi Abbas, ya. Istilah paganisme untuk digunakan merujuk pada praktek-praktek tradisi penyembah berhala. Dalam sejarah, istilah lazim ini digunakan oleh komunitas Kristen awal di Romawi pada abad keempat guna membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi pemuja para dewa. Jadi kalau di sini teman-teman tahu bahwa pagan itu penyembah batu itu justru Kristen yang temukan. Tidak mungkin Islam, ya, atau tidak mungkin bahwa di sini tadi dikatakan mau membuat framing tentang hal-hal yang namanya Yesus Kristus dan bangsa Yahudi. Tidak pernah ada yang namanya mereka itu menyembah batu atau dewa-dewa lain. Tidak ada. Karena ini diberikan, ya, ini data ilmiah, ya, teman-teman semua, dari orang UGM sendiri. Jadi itu yang ditemukan oleh orang Kristen, bukan dari Islam. Jadi sorry teman-teman kalau asal klaim ini pagan, sampai pada abad ke-6 ada yang menyembah batu, ya. Jadi ini, ya, saat itu paganisme menjadi salah satu kategori pembeda paling penting di proses kristenisasi di luar Eropa. Ya, di luar Eropa ini artinya, ya, menyangkut Arab juga menjadi sasaran kristenisasi lantaran kepercayaan yang sesat dan perilaku yang barbarik dan terbelakang. Jadi orang-orang zaman jahiliyah memang barbar. Makanya dibedakan dengan yang namanya tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu kalau berhubungan semuanya dengan batu, ya. Ada cebo pakai 3 batu, dan saya heran kenapa selalu hubungannya dengan batu, lempar jin dengan batu. Jin nggak ada juga lempar batu juga. Itu tradisi-tradisi itu tuh dapat dari mana ketika yang namanya melempar jin dengan batu, ya. Itu tradisi-tradisi Arab, mereka melakukan suatu ritual-ritual lempar setan dengan batu. Emang setan bisa dilempar dengan batu? Itu kenapa harus dengan batu juga? Kenapa cebo harus pakai batu? Kenapa yang namanya mau menghapus dosa kenapa juga harus dengan batu? Ya, jadi saya kira semua itu kembali kepada teman-teman semua, ya, untuk mulailah berpikir, karena saya hanya tentang batu ini saya sudah sampaikan. Silakan Anda mau percaya yang mana, karena batu pun tidak beranak dan tidak dapat diperanakan. Batu tidak bisa beristri. Tetapi Allah kami yang tadi Kore sampaikan, bahwa yang namanya Allah Tritunggal, dia tentang yang namanya kasih, kudus, dan suci. Tidak pernah mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan hati manusia. Ya, dia tetap yang namanya kasih, kudus, dan suci. Ya, tidak pernah ada yang namanya Allah itu mau yang namanya bersuci, dan tidak mengajarkan yang namanya cebo. Tidak pernah mengajarkan yang namanya harus makan harus duduk, minum harus duduk, cebo harus duduk, apa segala macam. Tidak ada diajarkan ajaran-ajaran itu seperti itu. Ya kayak gitu, ajaran kalian kan investasi bodong, ya teman-teman. Ajaran mereka ya udah percaya selesai. Mau kalian akhlak kayak binatang, mau kalian cara makan mode binatang, mau gaya apapun kayak binatang, ya mau kalian sendiri jadi kayak binatang, ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau di Islam dididik manusia agar tidak jadi binatang. Kenapa? Dengan segala peraturannya, agar tidak sama dengan konsep kebinatangan. Nah, kamu
Kamu yang binatang nggak perlu atur manusia yang pengen jadi manusia. Cukuplah dirimu untuk terus menjadi binatang gitu. Jadi mungkin teman-teman semua bisa menilai sendiri. Saya kira itu demikian dari saya ya. Terkait dengan hal-hal yang namanya penyembahan terhadap batu atau apapun itu. Thank you buat Ustadz Yusuf dan Kores juga. Serta juga tadi Ustadz Wafi ya. Yang sudah dapat saya sampaikan juga ya. Karena ini juga sudah malam. Saya kira Yusuf PI juga akan tidur ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman sekarang menilai sendiri ya, ajaran mana yang benar, silakan Anda memilih. Itu bukan yang namanya kita yang bisa menilai, tetapi teman-teman sendiri yang mendengar dengan yang namanya data-data yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you buat teman-teman semua ya yang udah hadir. Dari Yusuf PI, Vera Istar dan Wafi juga ya. Thank you. Saya kira saya turun dulu ya. Kita dengerin ini tanggapan dulu. Gimana? Loh, tadi kan lu yang tanggapi, awal kan lu. Gua udah Oh tutup gitu nih. nggak bisa, nggak kuat. Ya udah. Bukan nggak kuat. Kalau gitu Ini bukan. gua baik gua Bukan dengan nggak kuat. Gelagap. Duduknya tuh udah berulat mantan. Pantat udah berulat. Udah kebakar mantan. Udah kepanasan. Udah kayak duduk di atas panci deh itu. Udah nggak betah. Apaan? Perkataan Kores itu pedas, menyayat jantung Tuhan lo. Bukan lo, jantung Tuhan lo. Bayangin. Gua nggak, Terus bukan gua kenapa? nggak kuat. Kalau nggak kuat ya Kalau hanya dulu. Kores. Iya, iya. Kalau hanya tentang omong-omong saja seperti itu, ya itu tidak akan membuat. Gua ini bukan tipe orang yang baper, nggak pernah. Terserah lu mau ngomong apapun, karena saya percaya bro, ya, saya dihina pun tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan saya. Tuhan saya tetap mulia. Makanya ini edukasi bukan penghinaan sebenarnya. Bukan, karena tidak ada hubungannya ketika you bicara hanya tentang kalau di dalam Islam 3 batu dipakai untuk yang namanya bersih tinja bersuci. Di dalam Kristen Tritunggal. Kan tidak ada hubungannya, itu hanya tentang framing. Ada hubungannya dong. Enggak, gini. Itu tidak ada yang membuat saya, sebentar. Itu tidak membuat saya menjadi yang namanya baper. Karena Itu bagusnya dari lo itu, Bet. Makanya standby aja dulu. Ini ada data buat lo buat belajar. tidak ada gunanya untuk belajar. Nggak mau. Gini. Kalau lu memberikan pelajaran, oke lah. Tapi ini tidak ada gunanya mendengar hal-hal yang Ini lucu ya guys ya. Penghujat kelas kakap bisa tunduk di bawah Kores. Emang Kores ini luar biasanya itu udah aduh nomor wahid dah. lucu-lucu seperti itu, bro. Ya, Kecuali lu memberikan edukasi. Kristen zaman dulu belum dewasa pasti ada lucu-lucunya. Bukan. Kalau lu hanya bicara tentang yang namanya lisan-lisan ya dari rabinik Yahudi yang baru ditulis tahun 2000, ya itu biasa. Namanya juga framing. Ya. Iya, kalau Untuk framing kan gua yang menyembahkan bikin Tuhan websitenya. Yesus, Ini kan ya Yahudi silakan. sendiri yang bikin. Iya, itu kan Yahudi. Yahudi bukan Kristen kan? Tapi kalau gua Tapi keselamatannya datang dari bangsa Yahudi kata Tuhannya Kristen. Kalau yang namanya gua sampaikan itu dari Islam untuk Islam dan kembali ke Islam. Kalian bantah sendiri data kalian. Loh, kalau kami kami tidak dari ada Yahudi yang untuk namanya- Yesusnya, Kristen belajar Nggak tentang bi- Tuhannya. Nah, kami sudah Itu menyampaikan Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya sembah batu, tidak pernah yang namanya Terus melakukan data yang segala tadi sesuatu. gimana? Di report aja data yang tadi supaya Itu bukan. kan namanya lisan-lisan, hanya tulisan dongeng-dongeng palsu aja. Jadi nggak ada yang bermasalah dengan kekristenan. Yesus sembah batu ya. Tunjukkan Tradisi lisan mana dongeng skripnya. gimana? Jadi itulah Gimana, saya kira gimana? ya. Kalau hal-hal yang namanya mungkin kalau memberi ilmu saya dengar. Tetapi kalau hanya tentang yang namanya Tritunggal dengan cebok 3 batu tidak ada hubungannya. Hal-hal Ya ada seperti dong, itu sama-sama tanpa- tiga. gini. Tiga pribadi. Logi- Batu kami pribadi bukan jelas. satu hakikat. Tanpa kami tidak perlu yang namanya menghina. Kami menyampaikan dengan data. Karena kami tahu Dari yang mana menghina Tuhan kami sudah Ya, sangat masih hina muncul. ajarannya. Ngapain Kok bilang kami harus menghujat menghina sih? lagi? Loh, itu jelas loh. Yang mana? Saya tidak bilang bahwa menghujat. Astagfirullah. Loh, siapa bilang? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda menghujat, tetapi tidak ada Alhamdulillah, ya hubungannya. bagus kalau gitu. Takutnya salah. Jelas, kalau saya tuh nggak biasa menuduh. Tetapi kalau saya bilang ada yang menghina agama kami tanpa menghina pun yang ajarannya itu sudah sangat hina, ngapain lagi kami hina? Jadi Iya kan, hanya sama-sama kita menampilkan seperti data itu, aja. sama-sama saling Ya, iya. mengasihi. Iya, makanya saya mengasihimu, saya mengasihi teman-teman semua di sini, tidak ada yang namanya saya membenci. Makanya saya Bagus. sampaikan juga Jadi, Bu, bahwa mau dengerin data gue kalau yang yang terakhir? namanya Enggak. kalau yang namanya lu hanya ngomong tentang hal-hal Tritunggal, batu, itu tidak ada intinya, tidak ada akan masuk.
Kecuali lu menyerang suatu Ya, inti karena yang lu membuat lu menolak berpikir. gitu loh, Be. Contohnya Lu kayak menolak tadi, kebenaran. si Wafi, sebentar. Apa? Kalau si Wafi tadi, dia membantah dengan data. Nah itu membuat saya berpikir, dan saya mengambil untuk Loh, yang tadi namanya gua cara berdata- berpikir. tadi Tetapi gua kalau bawa you data hanya apa itu? ngomong, Data Mobile Legend memang kan itu data agama itu. iya, apa hubungannya lu cebok 3 batu dengan lu ngomong Tritunggal? Kan tidak ada gunanya. Sama-sama 3. Iya, hanya itu kan. Hubungannya dengan Tritunggal. Nah, itu kan tidak ada yang namanya suatu hal pendidikan di situ. Hanya ada asal-asal ngomong aja. Lo bukan Kayak itu kan pembelajaran evaluator kecil. jadinya gitu bahwa Ya, Tuhan itu satu oke, bukan itu tiga kan kalau mau evaluator dibawa aja. hikmah ke sana. Itulah makanya tidak ada gunanya mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira apa deh kucing? Hah? Saya kira apa? Takut bilang takut. Emang penghujat memang kayak gitu ya? Kayak dulu Kores, tahu nggak kalian si Christian Prince ya? Si Christian Prince itu dulu juga penghujat. Tapi begitu debat sama Kores kan pedas narasi Kores. Sampai satu waktu Kores main ke Christian Prince, ke akunnya si Christian Prince. Dibilang, udahlah Kores, hari ini kita debat santai aja. Pedih sekali ku dengar Tuhan aku kau gitu kan. Itu si Christian Prince. Penghujat kelas kakap. Sepenghujat dia, Roh Kudusnya ini ciut guys. Nih sepenghujat si Sidiking ini, si Obed ini. kalau hanya hal-hal seperti itu, dongeng-dongeng seperti itu tidak menambah ilmu, bagi Loh, saya Tritunggal itu silakan aja bukan ngomong di dongeng, sini. cebok 3 batu bukan dongeng. Kenapa kalau disatuin Ya, jadi dongeng? Udah itu aja ya. Saya Gimana? kira nanti kalau memang mau apa kita debat aja Kores. Nanti kita buat jadwal. Oh iya, oh, satu kali. Iya, siap. Ya. Kalau ini juga Follow dulu mesti- dong, follow dulu. Ini akun gua baru soalnya. Yang kemarin belum. Oke. Ya. Oke, sip ya. Thank you buat Sip, ya, teman-teman wes. semua yang udah. Mohon maaf kalau Nanti ada kita kata-kata yang ketemu lagi. menyakitkan. Sungguh gue itu hanya ingin lu selamat gitu, Bre. Oke, sama-sama bro. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang mungkin salah atau dalam penyampaian. Mohon maaf ya. Saya ingin Siap, supaya teman-teman jangan semua diulangi aja. mengenal yang namanya kebenaran ya. Thank you. Tuhan Yo. Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus juga ingin kalian berdua selamat. Aduh. Gimana ini? Dah, tidur dah. Gitu. Sanofi mana? Aduh. Akunnya habis itu. Aduh. Ustadz Wafi. Ustadz, Ente juga kena ini. izin Gimana, sedikit nanggepin tadi yang terakhir. Yang katanya, mereka tidak ada pengajaran bahwa harus begini, baca begini, harus makan, harus tangan kanan, minum, harus duduk, dan lain-lain. Nah, itu pembuktian bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang begitu? Kenyataannya sekarang, saintifis sekarang ini menemukan bahwa ajaran Rasulullah di zaman dulu ditemukan sekarang ini berguna untuk kesehatan. Itu. Tapi di Kristen tidak ada pengajaran seperti itu. Ustadz kalau buka sains sekarang atau dengar Ryan Stress atau podcast dari radio-radio itu sudah menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah zaman dulu sekarang ini ditemukan. Bisa disandingkan sama ini, sama kesehatan kita. Kenapa baru sekarang? Itulah ajaran Rasulullah. Makanya Islam itu datangnya belakangan, penyempurnaan daripada agama-agama sebelumnya. Jadi Kristen ini kayak dongeng aja nih agama. Nggak ada pengajaran yang penting, nggak ada. Cuma dia kan nggak mau memang sama saya. Jadi akhirnya ribut. Mendingan saya diam, biar aja si Kores yang ngelanjutin. Ya, cuma kadang-kadang memang sama dia itu nggak bisa lokasi diam, dia ngoceh terus gitu. Itu kadang-kadang saya panas banget nungguin. Tapi nggak apa-apa lah, udah selesai. Iya, Oke, tapi ini kan Afan pun tadi aku bagian aku ngomong tadi soalnya. Nanti aja dilanjut beres ini ya, beres live. Ayo Iwan Pilat, ini Ustadz Yusuf mau penutupan nih. Yang belum follow saya tolong follow ya. Insya Allah. Kita buka kajian ya, bulan puasa jangan lupa nih buka kajian. Iya. Apa namanya? Ini pada minta terakhirnya itu data-datanya. Ya udah ini untuk kalian nih, Ikhwannya, ini untuk kalian, ini gua kasih gitu kan untuk pelajaran baik Kristen maupun Islam. Perkara pagan itu juga bukan hanya perkara batu saja yang tadi kita sudah buktikan bagaimana Tuhannya Robert itu melakukannya secara perspektif Yahudi. Perkara pagan itu juga membahas perkara baptis, kawan-kawan, gitu loh. Nah, tadi Robert itu dia udah tidak kuat, kuping saya mau lepas dengar Kores bawa data. Jadi ini gue kasih buat kalian ya. Kalian nanti save aja data-datanya. Nah, pagan itu berhubungan juga dengan baptisan. Nah, ini dari bible.ca, baptisan sejarah pra-Kristen.
Nah, di agama-agama pra-Kristen Webnya, dikatakan bang, saya lihat minta webnya ke atas. Kecepatan. SSD. Gimana caranya ya? Oke. Ya, tapi kan kalau websitenya doang nanti nggak ketemu topiknya. Ini topiknya. Screenshot. Nggak, tunggu, jangan dulu di screenshot. Ini kan aslinya bukan ini nih, aslinya. Nah, ini, tuh. SSD. Udah? Nah, nanti carinya di sini ya, bible.ca ya. Ya. Nah, sip. Ini .ca bukan blogspot kawan-kawan. Kores itu nggak pernah bawa blogspot, aduh. Kristen itu gampang nyari datanya kalau kita bisa bahasa Inggris. Nah, di sini agama pra-Kristen, perhatikan, praktek baptisan dalam agama pagan tampaknya didasarkan pada kepercayaan akan sifat permurnian air. Di Babilonia kuno, menurut tablet makhluk, air penting sebagai agen pembersih spiritual dalam kultus Enke. Nah, ini panjang nih, dia bahas nih agama-agama sebelum Kristen yang menggunakan baptisan. Jadi pagan itu sangat terkait sekali dengan Kristen. Ini yang Robert takut kupingnya lepas kalau Kores lanjutin gitu loh kawan-kawan. Gitu ya. Iya. Ada satu lagi data mengenai cebok itu ya. Satu lagi data, dan ini ceboknya itu kenapa harus ada Islam gitu? Karena dulu orang-orang pagan ceboknya itu lucu dan bokernya juga lucu. Nah, itu nanti datanya dibawain nanti kalau kita ketemu Robert lagi kawan-kawannya. Thank you Akhi Yusuf udah dinaikin sehingga Kristen dan Islam teredukasi dengan data-data yang ada gitu. Jadi ketika Kristen bilang Islam menyembah batu, ternyata mohon maaf dari data Yahudi Tuhannya Kristen lah yang namanya Yesus ini yang tertulis menyembah batu di datanya mereka gitu. Sehingga nggak bisa disamakan. Kalau sama Umar sama tuh, dulunya Umar menyembah batu, tapi sekarang alhamdulillah Umar adalah salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Nabi terbaik yang 4. Masya Allah. Selamat datang di kebenaran, itulah yang bisa aku sampaikan. Ini Bun sama Akhi Yusuf, aku mau nyampein juga. Insya Allah jam 7 ini prosesi wakaf buku itu terjadi gitu. Jadi 300 buku kita serahkan ke Darut Tauhid langsung ke Agimnya. Itu nanti jam 7 pagi. Kalian kalau bangun silahkan nonton aja ya. Insya Allah aku live kalau ada bantuan kru gitu. Tapi ini yang perlu kalian ketahui. Nah, kalau kalian ingin support perjalanannya, tafadhol silahkan DM gitu ke akun Kores Kris, jangan ke akun yang ini akun resmi. Oke. Thank you untuk yang sudah partisipasi dan kontribusi sehingga kita bisa regenerasi mengajarkan santri untuk cara bubukin tritung panghujat sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Masya Allah, mantap. Ya, silakan Akhi Yusuf, Bunda Mila. Nanti kalau Ustadz Wafi naik, kita bahas juga soal kenapa di Islam itu ada cebok tiga batu itu ya. Nanti masalahnya saya pengen Oh iya. Enggak, maksudnya nanti kalau Ustadz nanti naik lagi, kita bahas kenapa kita memakai batu untuk memberhentikan istijah. Itu aja. Ya udah, lanjut Ustadz. Mau tutup ya, Dok? Udah. Ya. Iya. Bang Kores. Ya. Thank you ya. Wayakum aman-aman. Asik. Keren. Nah, udah kelar dan udah selesai. Puas ya teman-teman ya. Komentar dulu, puas nggak? Ya, saya tunggu komentar Anda di kolom komentar. Komentar Anda di kolom komentar gimana tuh? Oh iya betul. Saya tunggu tanggapan Anda di kolom komentar bagaimana kemudian ya hasil daripada perdebatan ini. Nah, apa yang dibuka Kores ya itu. Tapi relevansi kita juga kita perlu tahu maksud Islam itu gimana. Maksud Islam ginilah, coba ya. Saya kasih contoh ke teman-teman. Jikalau teman-teman punya adat, bahkan di Jawa, bahkan di pulau manapun yang punya adat, meninggalkan adat itu sulit, teman-teman. Meninggalkan kebiasaan yang pernah terjadi itu sulit. Ataupun segala sesuatu yang telah menjadi biasa. Nah, Islam seperti itu. Tuhan memberikan perintah, Tuhan juga memberikan larangan. Ini tidak lain dan tidak bukan perintah. Ini untuk mengekang manusia dalam ketaatan. Karena taat itu terjadi karena ada perintah dan larangan. Saya kasih contoh. Kalau seandainya antum itu berdiri di lampu merah, ya berhenti motor antum di lampu merah, tapi tidak ada peraturan, apakah disebut patuh? Tidak. Kapan disebut patuh lalu lintas? Kalau ada peraturan. Begitu juga pakai helm. Baru disebut kalau ada perintahnya. Begitu juga. Untuk menguji kepatuhan manusia, diberikanlah perintah-perintah seputar syariat dan bagaimana pemberlakuan ibadah. Dan juga larangan. Sekarang masalahnya manusia sudah terlanjur dengan adat istiadat yang berlaku. Nah, sehingga kemudian
Tuhan memberikan perintah dalam penyembahan. Oke, mereka terima. Ya, buktinya apa? Mereka menerima tawaf, mereka menerima sujud. Tapi ketika diberikan perintah dan dilarang sesuatu yang biasanya mereka lakukan, di sini mereka berat. Nah, ketika mereka berat, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan menyangka apa yang dibawa Rasul ini hanya pengada-ngadaan. Hanya dia yang tidak suka dengan adat istiadat yang berlaku. Hingga kemudian mereka menciptakan Tuhan tandingan. Mereka membuat berhala mereka sebagai tandingan Allah. Nah, ketika mereka buat sebagai tandingan Allah, tujuan mereka yang tadinya perintah, yang tadinya manusia kalau memang harus bertuhan, mereka mau Tuhan yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka mereka buatlah berhala. Dan untuk mengelabui, seperti saya bilang tadi, mereka tawafi, mereka sujudi, mereka buat ritual-ritual yang sama ritual tersebut yang pernah turun kepada para rasul. Agar manusia setelahnya dan siapapun yang mau beriman kepada Rasul tersebut, agar tidak menjadi kebiasaan dan ramai pengikut Rasul tersebut, mereka memalingkan, nggak perlu kau ikuti Rasul tersebut, mending kau ikuti yang ini. Kenapa? Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Pekerjaannya sama-sama tawaf, pekerjaannya sama-sama sujud. Nah, ini cara mereka mengelabui. Nah, ketika dikelabui hal tersebut, apakah para Rasul menyerah? Enggak, Allah tetap utus para Rasul. Apabila ajaran diselewengkan, turun Rasul. Diselewengkan lagi, turun Rasul lagi. Diselewengkan lagi, turun Rasul lagi. Seakan-akan Allah mau bilang, udah mau sampai kapan? Wahai manusia, mau sampai kapan ngerusak di muka bumi ini? Udah siap? Ya udah, ini Muhammad. Coba kau rusak. Enggak ada yang bisa rusak lagi. Kenapa? Allah udah patenkan, engkau itu nggak punya kekuatan untuk menandingiku. Buktinya aku turunkan seorang manusia, pelopor satu aja manusia, yaitu Muhammad ini mengubah segalanya. Segala adat dan kebiasaan kalian hilang seketika. Kenapa? Ini kubiarkan kalian punya zaman fatarah untuk menghancurkan segala adat-adat dan syariatku, maka aku turunkan Rasul yang akan melepaskan segala semberaut 600 tahun antara Isa dan Nabi Muhammad. Itu luar biasanya Nabi Muhammad. Tepuk tangan, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komentar kalian ditunggu di kolom komentar. Ya teman-teman ya, untuk membantu channel Bang Daman jauh lebih pesat. Dan juga di kolom komentar itu ada, bukan kolom komentar, di atas kolom komentar ada HYPE, HYPE. Nah itu dipencet ya teman-teman ya, biar dakwah kita semakin meluas. Dan Bang Seman juga semangat, Bang Daman juga semangat untuk konten. Makasih banyak, saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.